Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Thumma qala Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama ingin mengetahui apa sesungguhnya balasan orang-orang yang beriman tatkala Allah tetapkan untuknya ketika hidup di dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa pula balasan orang-orang di luar orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang kafir, tatkala kehidupan di dunianya menolak bahkan menjauhi aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Surat Ali Imran ayat 102 sampai dengan ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ila akhiril ayat. Ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana sesungguhnya perintah bagi orang-orang yang beriman ketika di dunia. Allah perintahkan kepada mereka yang pertama untuk bertakwa kepada Allah, yang kedua orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia diperintahkan untuk mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah untuk senantiasa beriktisam, berpegang teguh di jalan Allah, yaitu dengan dinul Islam. Dan yang keempat adalah kita diperintahkan untuk tidak bercerai-berai. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memecah belah persatuan di antara kaum muslimin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jelas ketika Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, sahutan dari mereka adalah ketika Allah memerintah, ketika Allah melarang, maka dia katakan sami'na wa ata'na. Allah tidak akan melarang, Allah tidak akan memerintah, kecuali Allah telah menyiapkan balasan bagi mereka. Apa balasan bagi orang-orang yang beriman? Jelas di dalam surat Al-Bayyinah misalnya, kita mendapati informasi dan penjelasan dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan senantiasa melakukan amal-amal soleh yang dilandasi dengan keimanannya, mereka adalah sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa balasan terhadap orang yang beriman dan beramal soleh?
Jazaohum 'inda rabbihim, balasan di sisi Allah bagi mereka jannatu adn, surga Aden, tajri min tahtihal anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalam beberapa tafsir dijelaskan ada sungai madu, ada sungai khamar, ada sungai yang airnya jernih dan tidak dirasakan sebelumnya. Tidak pernah manusia melihat air sejernih itu. Inilah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang beriman kelak di surga adalah kenikmatan yang tiada tara, tidak pernah terdengar, tidak pernah terbersit di dalam hatinya, dan tidak pernah terlihat ketika di dunia. Maka itulah kemudian balasan bagi orang-orang yang beriman. Selebihnya adalah apa yang akan mereka peroleh ketika di surga. Khalidina fiha abada, kekal abadi di dalamnya. Yang tak kalah penting dan nikmatnya ketika di surga, mereka akan mendapatkan radhiyallahu anhum. Mereka akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Waradu'an, ya, dan mereka ridho atas Allah. Nggak mungkin para pemirsa ya, ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Sang Pencipta, bahkan kemudian kenikmatan yang berlebih adalah tatkala kita ditunjukkan wajah Allah kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, itulah balasan bagi orang-orang yang beriman. Sekarang kebalikannya, apa balasan bagi orang-orang kafir? Orang kafir bermakna orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang ditutup hatinya oleh Allah. Kafir, bahasa yang luar biasa indah dan lembutnya bagi mereka. Ya, Allah membahasakannya kafir, orang yang tertutup hatinya. Apa balasan bagi mereka ketika kelak di akhirat dan mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Allah ketika di dunia? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir yang terdiri dari ahli kitab dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka jahannam, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, andaikan informasi ini sudah kita dapati saat ini ketika di dunia, dan kita masih ada kesempatan untuk beribadah maksimal, menjadikan diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriman, yang kelak akan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala di surganya Jannatu Adn itu, maka kesempatan itu tidak akan kembali dua kali. Mari kita sama-sama posisikan diri kita menjadi bagian dari barisan orang-orang yang akan beroleh balasan surganya Allah kelak di akhirat. Jadi jelas, balasan bagi orang-orang yang beriman adalah surga, balasan orang-orang kafir adalah neraka. Saat ini masih ada kesempatan pilihan bagi kita. Ketika kita akan melihat, ketika kita akan mendapati atau kita mendapati satu kondisi di mana orang-orang yang justru mengaku dirinya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah, tetapi perilakunya seperti orang-orang kafir, apa maknanya? Apa artinya? Berarti ketika di dunia dia merujuk atau memilih jalan orang-orang yang akan mendapatkan bagian balasan di sisi Allah, yaitu neraka jahanam. Bagi kita, khususnya di bulan Ramadan, kesempatan untuk memperoleh derajat keimanan yang lebih tinggi di sisi Allah dengan mengamalkan, dengan beribadah semaksimal mungkin, memanfaatkan waktu-waktu kita untuk taat kepada Allah di bulan suci Ramadan, dan Allah telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda. Maka peluang inilah bagi kita yang sangat baik. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan peluang dan ketetapan hati kita untuk menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saum kita menjadi saum yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.